Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatun Nisa. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tambihul Hafilin, program studi ekonomi syariah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika. Oke, langsung saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah di sini ada definisi logika, sejarah logika, dasar-dasar logika, macam-macam logika, dan manfaat logika. Oke, kita memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu adalah definisi dari logika. Logika itu sendiri berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran dan yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, sebagian ilmu logika disebut dengan logika epistemi atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, kalian pasti sering mendengar dengan suatu pernyataan yang mana pernyataan itu sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh teman-teman kalian. Ya, seperti alasannya tidak logis atau sering didengar seperti argumennya logis. Nah, semua ungkapan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan pada suatu pengertian yang sama, bahwa pengertian logis adalah masuk akal dan pengertian tidak logis adalah sebaliknya, yaitu tidak masuk akal. Dan adapun pengertian logika menurut beberapa ahli yang telah saya baca, yaitu dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir, dia berpendapat bahwa logika adalah salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles, yang membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Dan ada lagi M. Irving, dia berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Nah, itu semua merupakan definisi dari logika itu sendiri. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah sejarah logika. Nah, sejarah logika itu terbagi menjadi dua, yaitu pada masa Yunani kuno dan pada abad pertengahan logika modern. Kita masuk pada zaman Yunani kuno dulu ya. Terus sejarah logika dimulai sejak Thales, yaitu pada tahun 624 sampai 548. Nah, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita insa panjempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Nah, Thales mengatakan bahwa air adalah arhi dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenal logika induktif. Nah, akhirnya Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut dengan logika sientika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arhi atau alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Nah, sejak Thales sang sufi mengenal pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang tersebut. Nah, pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analistika, yang secara khusus meneliti sebagai argumen yang berasal dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Nah,
Nah, adapun murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Liusum, dia merupakan salah satu murid yang melanjutkan perkembangan logika itu sendiri. Nah, istilah logika untuk pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium. Dia merupakan pelopor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus dan pada masa Sixtus Empiricus, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Oke, kita sekarang memasuki pada abad pertengahan dan logika modern. Pada abad ke-9 hingga 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation Isagogo oleh Politicius dan merupakan karya Boethius masih sering digunakan sampai zaman sekarang. Nah, pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes dengan karyanya Leviathan dan Johann Lucky dalam esai Conquering Human Understanding. Dan puncak kejayaan logika simbolitik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan tertibnya prinsip matematika 3 jilid yang merupakan karya bersama. Nah, sedangkan logika simbolitik lalu diteruskan oleh 3 orang tokoh, yaitu adalah Ludwig Wittgenstein, terus Rudolf Carnap dan Kurt Gödel. Nah, oke, jadi seperti itu sejarah munculnya dari logika. Nanti kita memasuki sub yang ketiga, yaitu adalah dasar-dasar logika. Nah, dasar penalaran dalam logika ada 2, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif atau logika induktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Nah, argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Terus ya contohnya seperti segini. Semua mahasiswa STAI Tambihul Hofilin perlu nilai untuk bisa lulus. Nah, ya seperti itu. Nah, terus sedangkan saya merupakan mahasiswi STAI Tambihul Hofilin. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa saya perlu nilai untuk bisa lulus dari SAI, kan seperti itu kesimpulannya. Nah, oke, kita lanjut. Ada ya dasar-dasar yang kedua, yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif atau logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contohnya seperti mobil dapat bergerak karena adanya mesin. Terus ada kereta bergerak karena adanya mesin. Ada lagi kayak motor bergerak karena adanya mesin. Terus misalnya pesawat bergerak juga karena adanya mesin kan. Maka jadi dapat kita tarik kesimpulan, yaitu semua kendaraan itu dapat bergerak karena adanya mesin. Nah, dan biasanya penalaran induktif ini kesimpulannya terdapat pada di akhir argumen itu sendiri. Oke, kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam logika. Nah, di sini macam-macam logika itu ada 2 macam. Yang pertama logika alamiah dan yang kedua logika ilmiah. Nah, logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Nah, kemampuan logika alamiah ini sudah ada pada manusia sejak manusia itu lahir. Nah, logika ini dipelajari dengan logika ini
bisa dipelajari dengan memberikan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan yang nyata. Nah, oke, itu merupakan pengertian dari logika alamiah sendiri ya. Logika yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah yaitu mempertajam pikiran serta akal budi. Nah, logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas harus ditepati dalam setiap pemikiran. Nah, berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, dan lebih mudah dan memudahkan kita untuk berpikir secara kritis. Kita memasuki sub yang terakhir, yaitu adalah manfaat logika. Nah, dalam mempelajari logika, ilmu logika itu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil, ya, seperti halnya kita dapat berpikir secara rasional, kritis, serta tertib, modern, dan koheren. Terus kita juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Terus kita dapat menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, dan dapat melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Oke, materinya sudah selesai, dan seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali, dan mohon maaf bila dalam presentasi tadi saya banyak tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.